Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk bahan kebutuhan pokok atau sembako seperti beras, garam, hingga gula. Pemerintah menilai barang kebutuhan pokok yang dulu dikecualikan kena PPN itu juga banyak dikonsumsi masyarakat yang mampu bayar pajak. Jadi pengecualian PPN itu dinilai kurang tepat. Apa komentar Anda mengenai rencana pengenaan PPN untuk sembako ini? Silakan di 6339160, 6339160. Garam itu kan kebutuhan pokok manusia dan harganya juga nggak mahal. Pemerintah mau dapat uang berapa banyak dari PPN-nya daripada menimbulkan ketidaksukaan, ketidakbahagiaan, kericuhan yang nggak perlu, nggak sebanding dengan uangnya mungkin. Lebih bagus fokus yang lain lah, barang-barang mewah yang betul-betul mewah. Terima kasih. Tidak setuju ya dengan dikenakannya PPN karena ini adalah kebutuhan pokok mulai dari lapisan atas sampai yang paling bawah, yang paling miskin. Jadi ini akan berdampak juga kalau kenaikan harga di pasar, itu kan impact-nya kan ke inflasi. Ya manusia kalau ibaratnya udah kurang duit itu pasti akan teriak. Untuk urusan perut itu manusia akan teriak ya. Nah jadi sebenarnya negara kita ini kalau pengelolaan pajak diatur dengan baik dan tidak ada yang korupsi, saya rasa sudah cukup sih. Ini tinggal permasalahannya adalah korupsinya yang makin merajalela nih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, itu PPN ya tidak dikenakan untuk sembako itu udah benar. Jangan dibalik-balik lagi dengan ditukar ke PPN tidak berlaku buat mobil atau apa. Itu akibat peraturan yang nggak mateng ya kan. Mobil orang mampu kok yang beli kok itu malah dibebaskan ya kan, akibatnya kekurangan pendapatan kan, akhirnya cari lagi pendapatan yang lain dari sembako. Ya elah, sembako kan kebutuhan semua orang, masyarakat miskin juga butuh. Aduh kasihan bener deh ini peraturan nggak matang semua, ditambal sulam semua. Aduh yang udah benar disalahin, yang salah dibenarkan. Aduh pusing negara ini ya. Makasih. PPN itu diberikan untuk menambah income buat pemerintah dan pemerintah harus mewujud nyatakan penambahan itu untuk apa. Sementara barang kebutuhan pokok atau sembako termasuk beras gula kalau dulunya belum pernah dikenakan PPN, kenapa harus dikenakan PPN? Karena ini kan menguasai hajat hidup orang banyak yang notabene kebutuhan sembako itu bukan hanya milik orang-orang golongan the have atau orang punya, tapi the have not yang tidak punya pun banyak meminta lahan tersebut. Jadi perlu dipertimbangkan kembali penggunaan PPN tersebut. Saya kira demikian. Yang tahu sih ya di negara manapun di dunia, bahkan di negara maju kan kalau Indonesia suka ikutan USA ya, yang saya tahu itu negara Eropa sama USA tuh gandum kan sembako di sana, kayak sembako lah kalau di sini ya, itu disubsidi loh sama negaranya, sama pemerintahnya. Jadi kalau menurut saya tuh namanya pajak itu seharusnya tuh kalau saya pernah sekolah dulu dikasih tahu tuh distribusi pendapatan dari orang yang mampu atau yang kaya kepada yang miskin. Tujuannya kan itu buat bikin jalan lain, jalan tol segala dan bayar pegawai negeri gitu ya. Sangat nggak bijaksana kalau dikenakan pajak. Kenapa nggak bayang-bayang mewah aja seperti tas mahal, mobil malah 0% ya. Lucu itu saya rasa. Terus udah gitu masih banyak lagi yang bisa dikenakan pajak tuh seperti bayang-bayang import. Kan sekarang banyak lagi sepeda nih. Kalau bisa laku sepeda impor dikenain pajak, kan itu lebih bagus. Jadi untuk menjaga produksi dalam negeri biar laku, tapi juga nggak ngerugiin kayak sembako dikenakan pajak tuh kasihan tuh. Saya sangat keberatan gitu aja. Makasih. Saya gini kasih saran nama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu bagusnya kalau ada kesulitan itu jangan selalu bikin aturan baru. Sebaiknya itu sistemnya itu diperbaiki. Ada kalanya kita Menteri Keuangan itu bekerja sama dengan BPN. Kalau ada tanah yang dialihkan itu harus bayar pajaknya dan sinkronisasi sama pemerintah daerah atau Bapeda. Itu kadang-kadang di Bapeda nggak bisa lolos, tapi di pusatnya itu bisa lolos. Itu berarti sistemnya kan belum sempurna. Makasih. Ini peraturan yang rencana peraturan yang akan mengada-ngada ke depannya. Kenapa? Karena dibilang digunakan oleh orang yang mampu membayar pajak. Menurut saya ini ya, kecuali orang yang mampu bayar pajak tadi nggak makan nasi, nggak makan garam, nggak makan gula, gitu loh. Ya, ini kalau kita orang Asia, orang Indonesia apalagi terutama konsumsi utamanya nasi gitu, beras, garam, gula. Ya kalau mau cari pendapatan lain
monggo silakan, seperti Bapak yang tadi bilang sebelum keduanya, carilah dari pajak mobil. Kenapa pajak mobil mesti dinolkan? Karena yang konsumsi rakyat banyak kok dicari-cari aja permasalahannya gitu loh. Yang bener deh kayaknya sekarang udah kayak keuangan itu udah kebingungan cari dana pemasukan pajak buat negara. Dicarilah hal-hal yang nggak masuk akal gitu loh. Kan nggak mau cari yang kemarin bahasanya ya kayak mobil bener 0% buat apa gitu loh, rumah 0% buat apa gitu loh, ya kan? Itu kan orang-orang mampu yang beli, bukan rakyat di bawah yang bahasanya ekonomi kelas menengah ke bawah yang duduk di bawah yang makan gitu loh. Itu aja sih dulu, terima kasih. Departemen Keuangan, Menteri Keuangan, saya rasa dia sudah merencanakan dengan matang, terukur ya. Cuman kita mintanya seperti PLN dulu ya, umpamanya 2 tahun dinaikkan 10%, umpamanya dibagi 4. Jadi kalau umpamanya PPN dinaikkan, kalau umpamanya beras 1 kilo 10.000, naik 1.000 rupiah dalam tempo 2 tahun, berarti 250 rupiah naiknya, jadi 10.250 nggak berasa. Jadi teknis pelaksanaannya aja jangan sekaligus, sedikit-sedikit dinaikkan biar nggak berasa. Kan ini untuk APBN kita. Terima kasih. Ini sepertinya lagi butuh pemasukan kan pemerintah. Cuma menurut saya sih ya kalau bisa ya jangan dari makanan lah, itu kan semua orang perlu ya, utama itu. Kalau bisa misalnya dari pariwisata, kan orang-orang kaya itu bisa dibikin misalnya tempat usahanya dibikin yang private gitu loh, jadi mereka bisa tetap liburan tapi nggak berbau dengan banyak orang. Kan mereka ubah aja cara bisnisnya. Udah itu saya lihat Indonesia ini kan kaya ya, sebenarnya banyak potensi, cuma kita nggak pernah ada penelitian gitu loh. Jadi kita cuma bisanya ekspor mentah-mentah gitu, tapi kita nggak pernah bikin sesuatu, padahal kita punya sumber daya alam, itu harusnya digali gitu loh. Jadi jangan terus-menerus cari celah untuk ngambil uang dari pajak terus gitu loh, maksud saya gitu. Oke, makasih. Ya dari dulu kan pemerintah juga tahu bahwa sebagian masyarakat tuh mampu untuk membeli sembako dan membayar PPN, kok baru sekarang dikenakan PPN. Mendingan yang lain itu yang belum bayar, yang kaya-kaya, utang DPR atau apa yang belum jelas dikejar habis-habisan itu ngapain PPN untuk bahan baku? Di negara lain apa dikenakan tuh bahan baku itu PPN? Masih. Yang bingung pemerintah kita ini udah bingung deh. Kerja sudah tidak bisa, segala cara dihalalkan, rakyat diperas, segala sembako, PPN kebutuhan hidup rakyat Indonesia mau dikenakan biaya pajak, PPN juga. Jadi berpikir ulang lah, sudah digaji besar-besar, mereka sampai detik ini nikmat hidupnya, tidak ada dampak apa-apa dengan sampai sekarang ini. Begitu saja. Untuk makanan pokok itu kenakan pajak PPN itu tidak tepat. Jangan memburu binatang di dalam kebun binatang. Jadi itu kena juga, bahwa masyarakat kecil kena nanti semua. Mendingan tempat yang lain. Seperti pagi ada yang usulkan, yang pariwisata, yang bagi orang-orang yang mampu itu boleh dikasih pajak lagi tambahan. Kalau yang sembako janganlah, saya rasa ya. Itu aja. Ya, upaya penetapan pajak PPN bagi sembako ini bisa jadi kita pahami sebagai upaya pemerintah setelah kemarin menggelontorkan BLT kemudian menarik kembali begitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa jumlah pada masyarakat menengah ke atas dibandingkan menengah ke bawah ini jauh lebih tinggi masyarakat menengah ke bawah, sehingga dari sisi target pemerintah untuk mendapatkan revenue dari masyarakat menengah ke atas menurut saya tidak efektif karena jumlahnya jauh lebih besar, membebani masyarakat menengah ke bawah. Demikian. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.